sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu kita bersyukur jumpa lagi dalam kajian bulanan di Majlis Ta'lim Nurul Hayat ini. Setelah sekian bulan kita tidak bisa berjumpa, di mana kita semua mendapatkan musibah. Yang musibah ini sebenarnya tidak hanya menimpa kepada kita, tapi juga menimpa kepada dunia secara keseluruhan. Ini menjadi pandemi COVID-19. Tidak ada satu negara pun yang tidak terkena dengan musibah ini. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lewat kajian online by Zoom seperti ini. Tidak ada salahnya pula saya juga ingin mengucapkan, walaupun Ramadan sudah melewati kita 1 bulan lebih, saya juga ingin mengucapkan untuk semua teman-teman di Nurul Hayat, para musinin, para donatur, dimanapun berada, taqabbalallahu minna wa minkum, salihah amalikum, wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan madrasah Ramadan yang sudah kita lalui bersama, lewat puasanya, lewat salat malamnya, kemudian infak, sedekah dan zakat yang sudah kita keluarkan bersama, tadabbur dan tilawah Al-Qur'annya, termasuk juga zikir-zikirnya, munajat-munajatnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga namanya manusia, pasti ada salah dan khilaf. Kita juga berdoa mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Tentu kajian kita kajian tazkiyatun nufus yang pada pertemuan terakhir kita membahas bab tentang masalah at-taubah. Tapi izinkan saya sedikit keluar dari kelanjutan tema ini. Karena ini saya memanfaatkan momentum di mana kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah. Setelah itu kita akan masuk juga bulan Zulhijjah. Setelah itu kita juga akan masuk bulan Muharram. Di mana 3 bulan berturut-turut seperti ini, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya, dinamakan dengan bulan-bulan kemuliaan. Ashhurul Hurum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah. Coba lihat, di sisi Allah, indallah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Rupanya Allah ketika menciptakan alam semesta ini, juga Allah menciptakan waktu. Yang kita tahu dengan waktu itu 1 tahun ada 12 bulan. Cuma ini bulan yang mana? Karena kita tahu kan ada 2 bulan dalam kehidupan kita itu. Ada bulan Masehi yang sangat bergantung dengan perjalanan matahari ini. Tentu yang dikatakan oleh Allah adalah bulan Hijri yang bergantung dengan perjalanan bulan, perputaran bulan ini. Nah, Allah mengatakan kepada kita, Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah juga menciptakan waktu. Itu ada 12 bulan. Nah, menarik jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ini menyendiri, yaitu bulan Rajab. Ya, menyendiri, munfaridah, menyendiri, yaitu 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Nah, makanya dulu para umat manusia, termasuk kita juga umat al-Islam, dan ini sudah menjadi kebulatan tekad, kebersamaan, kesepakatan bersama yang sudah diakui oleh mereka. Ketika masuk pada bulan-bulan seperti itu, mereka menjaga kehormatannya. Yang biasa perang langsung terjadi gencatan senjata dengan sendirinya, gitu. Karena mereka takut, karena merasa dikutuk oleh Allah, karena mereka tidak menghormati bulan-bulan yang memang merupakan harus kita menghormatinya, mensikapi 4 bulan itu. Salah satunya yang pertama apa? Rajab. Rajab sudah kita lewati ya. Sya'bannya tidak masuk, Ramadannya pun juga tidak masuk, walaupun Ramadan punya keistimewaan tersendiri nanti. Ya, Syawal juga tidak masuk. Setelah itu ini berturut-turut sekali. Dan sekarang kita sudah berada di pertengahannya. Sekarang kita tanggal 13 ini.
Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Allahu Akbar. Kata Nabi, salas mutawaliyat, yang tiga ini berturut-turut. Ya, menarik jemaah sekalian, apa kata Allah? Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Apa kaitannya agama ini dengan masalah bulan hurum ini? Nah, ini yang perlu saya ingin mencoba mengkaitkan dengan kajian kita tazkiyatun nufus ini, supaya nanti hari-hari kita ke depan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram ini kita bisa maksimal sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Allahu Akbar. Mungkin kita bertanya, bagaimana bentuk pemuliaannya? Sebelum saya masuk ke sini dulu, ini perlu kita sadari, ini dulu kalau lihat tafsir-tafsir yang ada, jemaah sekalian, ketika masuk pada 3 bulan berturut-turut, bahkan dalam bahasa agama kita, dijadikan 3 bulannya adalah bulan di mana kita memaksimalkan ketakwaan kita. Sehingga bagi kita yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena di haji itu adalah puncak ruh perjuangan kita. Oke. Nah, apa kata Allah? Bagaimana bentuk pemuliaan kita terhadap 3 bulan ini? Lanjutkan ayat itu. Di At-Taubah ayat 36 itu. Ada 3 kata Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemuliaan kita terhadap 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Khususnya kita saat ini sedang berada di dalamnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim ya pada bulan-bulan kemuliaan ini. Ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita tidak boleh menzalimi diri, ya, menzalimi diri pada bulan-bulan kemuliaan ini. Jadi tidak boleh ada kezaliman. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang kafir itu secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian. Apa maknanya? Nanti kita bahas masalah ini. Nah, yang ketiga Allah mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa itu. 3 ini saja sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan saya dan saya mencoba dengan pendekatan tazkiyatun nufus. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bentuk pemuliaan kita, apa arahan Allah kepada kita? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan ini. Kita tahu zulm. Zulm ini bentuk penganiayaan. Dalam agama kita, dalam kajian tazkiyah itu, zalim itu ada 3. Yang pertama, zulmun nas li rabbihi. Zalimnya manusia kepada Allah, kepada Tuhannya. Zalimnya manusia kepada Tuhannya. Apa ada Ustaz orang zalim kepada Allah? Ada, bahkan banyak. Saat ini bermunculan. Itulah orang-orang yang tidak tahu diri akan hak-hak Allah. Itulah orang yang selalu menyelisihi perintah-perintah Allah. Itulah mereka-mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Pelaku-pelaku dosa besar. Disuruh salat tidak mau salat. Padahal kita hambanya. Disuruh mengeluarkan zakat, kita tidak mau mengeluarkan zakat. Kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh puasa, kita tidak puasa. Ya, disuruh haji, kita tidak mau melaksanakan haji. Pokoknya perintah-perintah Allah dilarang, dilabrak oleh dia, ditinggalkan. Dan perintah larangan-larangan Allah justru dikerjakan. Ini bentuk kezaliman, seakan pembangkangan terhadap Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita, Allah yang merahmati kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, kemudian kita tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kezaliman kepada Allah. Tentu puncak dari semua kezaliman itu, dari semua maksiat-maksiat yang dilaksanakan oleh manusia ini, ada satu yang harus kita hati-hati. Apa itu? Asyirku billah. Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya jadi teringat nasihat Luqman ya, nasihat Luqman. Ketika antum lihat dalam surat Luqman itu bagaimana wa idz qala Luqmanu li ibnihi ya bunai. Coba lihat nasihat pertama apa? Bab yang satu ini.
La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. La zulmun azim. Wahai anakku, ananda, kata Luqman, jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah. La tusyrik billah, jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu zulmun, la zulmun, kezaliman. Benar-benar pakai lam taukid di sini. Benar-benar itu sebuah kezaliman azim yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini ya. Alhamdulillah kita bukan orang kafir, bukan Yahudi yang telah menyekutukan Allah, Allah punya anak, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, bukan penyembah matahari. Alhamdulillah kita tidak. Tapi ada bentuk-bentuk syirik yang terselubung yang tanpa kita sadari. Itulah di saat ada sebagian kita manusia, mungkin dia muslim, mungkin dia juga mukmin, tapi na'udzubillah yang bersangkutan masih bermain-main dengan dunia-dunia klinik, dunia-dunia mistis, ya, masih percaya kepada dunia perdukunan, dunia paranormal, masih percaya kepada jin dan setan, bermain-main dengan mereka, berkolaborasi dengan jin, na'udzubillah. Ya, percaya pada suara burung, percaya kepada jimat dan lain sebagainya, hati-hati ini. Nah, orang beriman, ya, mobil khusus pada 3 bulan ini, ayo perhatikan hak-hak Allah. Jangan sampai kita mendalimi Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zulmun nas li rabbih. Nah, yang menarik jamaah sekalian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat ya, satu ayat sebelum ayat kursi. Satu ayat sebelum ayat kursi itu. Di situ Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini menarik. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah ayat 254 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggillah orang kita ini dengan panggilan keimanannya. Anfiqu. Belanjakanlah hartamu itu. Bernafkahlah. Alhamdulillah kita punya institusi ya, namanya Nurul Hayat, dan kita bersyukur ini suatu lembaga yang luar biasa, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua diberi ketulusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mengelola dana umat, tidak main-main ini karunia yang luar biasa. Tidak semua orang punya pemikiran seperti ini, punya langkah-langkah seperti ini. Dan antum mengumpulkan. Saya juga ingin menyampaikan juga masalah ini. Anfiqu. Allah mengatakan belanjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Sebenarnya Allah minta haknya gitu. Ya. Karena Allah mengatakan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi harta kita ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum nanti datang hari di mana tidak bermanfaat lagi, la min qabli ayyatiya yaumun la bai'un, tidak ada lagi jual beli. Ini harta yang kita punya tidak bisa lagi dijual belikan nanti itu. Wala khullatun, juga tidak akan ada lagi orang penolong, sahabat yang akan bisa membantu kita. Wala syafaat, juga tidak ada syafaat yang akan menyelesaikan masalah kita. Coba lihat kata Allah, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi kekufuran ini adalah bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kafir di sini? Mohon maaf jemaah sekalian, ini kan ayatnya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya kepada orang beriman. Kok ditutup dengan orang kafir gitu? Berarti ada orang mukmin yang kadang-kadang nyerempet dengan perbuatan kafir. Perbuatan kekufuran. Kapan tuh? Di saat mereka tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apalagi kita dalam kondisi pandemi ya, COVID-19 seperti ini, semualah banyak mengeluh Pak. Saya paham betul, ini lembaga-lembaga, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Sekolah-sekolah saya rapat berkali-kali dengan beberapa sekolah, ada beberapa sekolah yang sepertinya mau tutup gitu. Karena biaya operasional sudah tidak ngangkat lagi. Banyak wali-wali murid yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, bahkan numpuk sekian bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan lain sebagainya. Ayo, kalau kita merasa mampu, bantu mereka. Supaya kita tidak dikatakan oleh Allah, ya menzalimi Allah. Karena itu kita sedang mengambil hartanya Allah Subhanahu wa taala. Allah minta ayo belanjakan itu. Makanya Allah menutup pada ayat itu, wadzalimuna humul kafirun. Humul zalim, wadzalimuna humul kafirun.
Orang-orang zalim itu, itulah orang-orang yang kafir. Wal kafiruna humudz zalimun. Mohon maaf, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Kapan kafir itu? Di saat kita tidak mau membelanjakan harta kita di jalan Allah. Jadi dia zalim kepada Allah sekaligus zalim kepada sesama manusia. Nah, jemaah sekalian, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Saya berharap saudara, para pemirsa kajian online ini dimanapun berada, ayo jangan sampai nanti pada 3 bulan ini khususnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, tidak boleh ada kezaliman. Kita hati-hati jaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, jaga hak Allah. Jangan kita berbuat zalim kepada Allah. Ya, menyelisihi perintah Allah, tidak mau berbagi akan rezekinya Allah, dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya pikir jelas ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang kafir itu. Masya Allah. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana mereka semua memerangi kalian. Loh, kok perintahnya perang, Ustadz? Padahal katanya di bulan-bulan mulia ini tidak boleh ada perang. Bahkan orang jahiliyah pun sejak Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi, semua umat kenabian ini, nabi-nabi yang ada ini, ketika masuk bulan ini tidak ada perang. Kok Allah merintahkan perang? Naam. Kalau mereka memerangi kita tidak bisa diam. Makanya kata Allah, waqatilul musyrikina kafatan, perangilah mereka ya secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Saya berani menyimpulkan jamaah sekalian, ini adalah kita harus memunculkan kepekaan ideologi, ya, kepekaan akan nilai-nilai agama yang kita miliki ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur bangsa kita ini, negeri kita ini tidak sama sebagaimana bangsa-bangsa yang lain yang saat ini sedang dijajah, diperangi oleh musuh-musuh kita, sebagaimana Palestina ya, diperangi oleh orang-orang Yahudi, Israel laknatullah alaih. Ya, sekarang di Suriah sampai sekarang belum selesai, di Yaman belum selesai sampai saat ini. Ya, di Kashmir dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Hindu di India, di Rohingya, coba lihat dengan orang-orang Buddha, ya, di Burma seperti itu, di Patani dengan orang-orang Buddha, di Mindanao dengan orang-orang Nasrani. Alhamdulillah negeri kita ini mayoritas, alhamdulillah 80% di negeri ini kita tidak diuji dengan ujian seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan ujian seperti itu. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya hanya mengingatkan, walaupun kita saat ini menjadi umat mayoritas tidak diperangi, tapi ada perang-perang yang lain. Di mana kita ini menjadi umat mayoritas, tapi kita secara ekonomi kita tidak berdaulat. Ya, ekonomi kita diperangi oleh mereka. Diperangi oleh mereka. Ini perang, Pak. Perang, Ibu. Saya di mana-mana menyampaikan bab yang satu ini. Ayo, kita sebagai umat Muhammad, dan kita saat ini berada di 3 bulan yang sedang yang dikatakan adalah sebagai Ashurul Hurum, bulan-bulan pemuliaan. Bentuk pemuliaan kita terhadap bulan ini, ayo. Jangan sampai uang yang kita miliki dalam kantong kita ini keluar dibelanjakan, jatuh ke tangan orang yang tidak seideologi dengan kita, yang tidak seagama dengan kita. Jadi kalau sampean beli beras, belilah beras kepada sesama muslim. Kalau sampean beli minyak goreng, belilah minyak goreng kepada sesama muslim. Beli sayur pada sesama muslim, beli buah pada sesama muslim. Beli apa saja. Hatta beli HP, beli motor, beli mobil sekalipun, hatta beli rumah, Pak. Usahakan jatuh tangan kita, jatuh kepada sesama muslim. Walaupun nanti kadang-kadang muncul ya protes-protes kecil, Ustaz, mahal. Tidak apa-apa, Pak. Ibu mahal-mahal sedikit, niatkan dalam hati kita. Kapan lagi kita berbagi pada sesama. Tapi yang jelas perputaran uang kita itu berputar di antara kita. Ini kalau semua kita berpikir begini, ma'asyal muslimin, berdaulat kita secara ekonomi. Kalau semua kaum muslimin tidak akan belanja kecuali belanja pada sesama muslim, kita sedang mempraktekkan firman Allah ya, yang kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah seperti ini, nanti kita akan masuk Dzulhijjah dan Muharram.
wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangilah mereka orang-orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Ini saya berbicara ekonomi ya. Belum saya bicara masalah aspek dunia. Apa aspek dunia pendidikan. Ayo Pak, ini kan sekarang tahun ajaran baru ya. Usahakan kalau bisa sekolahlah anak kita di sekolah-sekolah milik muslim. Mahal-mahal dikit ya kita berusaha, pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kemana-mana. Ini sekarang ada kebanggaan anak sekolah bisa sekolah di sekolahnya mereka-mereka. Katanya mewah, fasilitasnya luar biasa. Ada yang bangga disekolahkan ke luar negeri segala macam dan lain sebagainya. Padahal kita juga punya. Kenapa kita tidak mencoba untuk membesarkan lembaga kita sendiri? Minimal dalam konteks kita ya, yang merdeka walaupun sekarang sekolah belum dibuka ya, karena pandemi seperti ini. Tapi ayo daftarkanlah ke sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah yang kita kenal bersama-sama seperti itu. Yang masih nyambung dengan kita ini. Niatkan kita untuk mengangkat pula ketinggian dunia pendidikan kita seperti itu. Saya masih belum bicara Pak, dunia birokrasi, dunia politik, ya dunia sosial kemasyarakatan. Belum ini. Yang jelas, saya hanya ingin mengingatkan, sebenarnya ma'asyal muslimin, ayat ini mengingatkan kita ketika Allah menyampaikan waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Ini maknanya Allah ingin menyampaikan kepada kita harus muncul kepekaan ideologi. Ya, muncul semangat untuk kita membesarkan lembaga-lembaga kita, ekonomi sesama kita dan lain sebagainya. Ini perang Pak sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau kami yang berpikir begitu, mau beli arloji pada muslim, mau beli HP pada muslim, mau beli apa saja muslim, semua muslim, insya Allah. Nah, kita sedang mempraktekkan, insya Allah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah karena kita memuliakan keberadaan 3 bulan ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Subhanallah, ini yang kedua ya. Yang terakhir apa yang terakhir? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu Allah annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, ketahuilah. Sadarilah kata Allah Subhanahu wa taala. Annallah, sesungguhnya Allah ma'a, bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau jenengan ingin dibersamai oleh Allah, jaga ketakwaan kita ini. Oke, tadi sudah saya bilang, jangan ada apa tadi? Yang pertama tadi itu jangan ada kezaliman di antara kita. Zalim kepada Allah. Oh iya, zalim itu bukan hanya kepada Allah saja ya, tapi juga ada zalim antar manusia juga. Ya, antar manusia, zalim kepada orang tua, zalim kepada istri, zalim kepada anak ya. Lupa saya menyampaikan tadi, zalim kepada kakak adik kita, ya. Bahkan zalim kepada dunia sekitar kita. Bahkan pula jangan menzalimi diri kita sendiri. Hati-hati loh. Ada orang saat ini menzalimi dirinya sendiri sampai sakit, sampai rusak akal pikirannya karena kebanyakan nonton YouTube segala macam, rusak akal pikirannya atau terjebak dengan narkoba segala macam. Ini bentuk-bentuk kezaliman. Sudah saya sampaikan itu. Nah, ditutup oleh Allah yang ketiga ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah sesungguhnya Allah itu membersamai orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur. Nahmadullah wa nashkuru. Tentu ini syukur yang harus kita betul-betul berangkat dari lubuk hati kita yang paling dalam ya. Karena sebenarnya takwa ini sudah kita punya modal. Apa modalnya? Karena kita baru saja lulus mengikuti madrasah Ramadan yang lalu. Karena memang Ramadan memformat kita menjadi manusia bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa akal pikirannya, takwa perasaannya, takwa muamalahnya, takwa akhlaknya. Masya Allah. Ya. Selesai kita ini jemaah sekalian. Takwa hatinya. Dan takwa ini, alhamdulillah, jenengan di bulan Ramadan sudah punya modal. Mudah-mudahan itu masih membekas. Ayo, saya berharap Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini, modal yang sudah kita dapati lewat madrasah Ramadan kemarin, di mana di Ramadan kita berpuasa, wajib, di luar Ramadan, khususnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini, masih ada puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Nanti di Dzulhijjah kan ada, antum mau puasa 9 hari Dzulhijjah, boleh. Puncaknya nanti di 9 Dzulhijjah, jangan lupa itu puasa Arafah itu. Perbanyak puasa sunnah, ada puasa sunnah. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di bulan Ramadan sampean tidak pernah absen selama 1 bulan penuh ya melaksanakan salat tarawih. Di luar Ramadan masih ada salat tahajud. Ya, di bulan Ramadan giat kita baca Quran. Saat ini pun kita juga giat, semakin semangat lagi kita baca Quran karena Quran benteng bagi kita. Quran itu hidayah, Quran itu rahmah, Quran itu tibyan, Quran itu furqan, Quran itu nur, Quran itu yahdil lillati hiya aqwam, memberikan arahan lebih lurus buat kita. Quran itu ruh dari Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwa kita. Quran. Takwa ini. Jadi puasa sunnahnya kita laksanakan. Kalau yang wajib tidak perlu saya bahas ya, karena wajib ini sesuatu kebutuhan kita. Kalau udah wajib kita jangan harap kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau wajibnya bermasalah. Yang wajib sudah selesai lah pembahasannya, tapi kita imbangi dengan yang sunnah-sunnah. Ya, inilah bentuk ketakwaan kita. Kita sudah punya modal, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang kalau sudah bertakwa dengan Allah indah. Allahu akbar. Hak-hak Allah sudah kita penuhi. Salat 5 waktu. Sekarang ini masjid sudah mulai dibuka lagi ya. Tepat waktu di masjid. Allahu akbar. Subuhnya juga tepat waktu. Tahajudnya kita jalankan walaupun 2 rakaat 1 witir. Ya, enggak apa-apa. Ya, Qur'annya kita baca, puasa sunnahnya kita laksanakan, salat sunnah rawatibnya kita kerjakan. Infak tiap hari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau sudah seperti itu jamaah sekalian, ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Dan betul kata Allah dalam surat At-Talaq itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya makhraj, exit. Jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Jangan khawatir ya dengan kondisi Covid ini. Jangan khawatir, kita punya Allah. Allah yang mengatur kehidupan kita. Allah yang ngasih rezeki sama kita. Imbangi dengan takwa saja. Kalau kita ingin dibersamai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya. Jadi yaj'allahu makhraj. Tidak hanya itu kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan kasih rezeki tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Orang kalau takwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang sering kita dengar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Coba lihat, wattaqau. Andai kata penduduk satu negeri ini, kita ini semua satu kampung Pak, semua beriman dan diimbangi dengan takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat. Allah akan turunkan kepada mereka barakat, bukan barokah lagi, barakat, sekian banyak keberkahan. Minas sama'i, turun dari langit, wal ard, dan muncul dari bumi ini. Luar biasa ini. Inilah kebersamaan Allah buat kita jamaah sekalian. Jadi tidak ada jalan lain memang. Jangankan COVID. COVID ini kecil. Nanti insya-Allah akan selesai dengan sendirinya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Saya yakin. Hatta yang lebih dahsyat dari COVID. Hatta fitnahnya Dajjal sekalipun. Ya. Nanti akan muncul. Selama kita takwa kepada Allah, Allah akan membentengi kita. Allah akan mengawal kita. Wabil khusus jamaah sekalian. Kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah berturut-turut seperti ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Diperintah untuk memuliakan. Bentuk pemuliaannya, sekali lagi, saya hanya sekedar mengingatkan dan menggarisbawahi pengajian ini, jangan ada kezaliman kita. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia. Hati-hati ini. Tidak boleh zalim kepada Allah, tidak boleh menzalimi diri sendiri, dan tidak boleh menzalimi sesama manusia. Baik itu pada orang tua, pada istri, pada suami, pada anak, pada kakak adik kita, pada ipar kita, pada tetangga, karena kita masuk juga antar teman sejawat di kantor ya. Sahabat-sahabat, tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Karena orang yang zalim itu tidak akan ada pertolongan nanti pada hari kiamat. Di dunia pun juga akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang merusak kehormatan bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ayo munculkan kepekaan ideologi muslim. Ya. Saya akan membelanjakan apa yang saya punya ini ya pada sesama muslim. Kan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sadarilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membersamai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau 3 hal ini saja kita kawal,
kita sudah berada di bulan kemuliaan seperti ini. Yakin. Kalau antum sudah dimuliakan oleh Allah, mulia apa? Tentu ini tidak simsal jaga hak-hak Allah, hak-hak antar manusia, bahkan hak pribadi ini sampai yang kawal, jangan sampai mendolimi, dan terus munculkan kepekaan, semangat juang untuk memikirkan agama ini, memikirkan umat ini. Perang, kalau bahasa Nabi itu perang, tapi dalam konteks kita, ini perang apa? Perang ekonomi, perang apa segala macam. Ayo buktikan bahwa muamalah kita semua ini mengikuti aturan Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, sekali lagi, imbangi kehidupan kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Orang bertakwa ada exit, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Orang bertakwa dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa dicerdaskan akal pikirannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa dibuat halus perasaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa tidak bakal banyak masalah dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini mukadimah saya di kajian ini. Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, merahmati kita, meridai kita. Sekaligus kita juga berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua masalah yang menimpa kepada kita secara pribadi, dalam institusi kita, dalam lembaga kita, termasuk juga Nur Hayat, mudah-mudahan terus dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam inayah dan riayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kita juga berdoa mudah-mudahan ke depan kita semakin cerah, ke depan kita semakin dimudahkan semua urusan kita, terangkatlah COVID ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga pula semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqabbalallahu minna minkum salihal amal. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua doa-doa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina, Allahumma taqabbal minna salihal a'mal birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.